Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Dewa Ayodela, Putu Sasyani, dan Niluh Anggian. Pada pembahasan kali ini, kami akan membahas mengenai budgeting, planning, and control. Nah, pengertian dari budgeting yaitu alat perencanaan atau planning yang menyatakan pendapatan dan biaya untuk periode 1 tahun dan berfungsi sebagai alat pengawasan bagi pihak manajemen. Nah, adapun sepokok pembahasan yang akan kami jelaskan dalam video kali ini yaitu terdapat 4 sepokok pembahasan. Untuk sepokok pertama mengenai peranan anggaran dalam perencanaan dan pengendalian akan dijelaskan oleh saya, Putu Sasyani. Sebagai alat manajemen, anggaran membantu manajemen dalam menjalankan fungsi-fungsi perencanaan dan pengendalian. Anggaran merupakan rencana keuangan yang dibuat untuk tujuan masa depan dengan mengidentifikasi tindakan yang diperlukan dalam pencapaiannya, di mana perencanaan dan pengendalian ini memiliki keterikatan satu sama lainnya. Dalam hal ini, anggaran memiliki peranan penting bagi perencanaan dan pengendalian. Untuk perencanaan, anggaran sebagai salah satu komponen penting yang disiapkan setelah dibuatnya rencana strategis. Sedangkan dalam pengendalian, anggaran digunakan sebagai rencana tindakan nyata yang diperlukan untuk pencapaian target peningkatan di masa depan seperti membandingkan hasil yang diperoleh sekarang dengan hasil yang direncanakan selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai jenis-jenis anggaran. Yang pertama yaitu menurut dasar penyusunan, yaitu ada anggaran variabel dan anggaran tetap. Menurut cara penyusunan, yaitu ada anggaran periodik dan kontinu. Menurut jangka waktu, yaitu anggaran jangka pendek dan anggaran jangka panjang. Menurut bidangnya, anggaran terdiri dari anggaran operasional dan anggaran keuangan. Menurut kemampuan menyusun, anggaran terdiri dari anggaran komprehensif, merupakan rangkaian dari berbagai macam anggaran yang disusun secara lengkap, dan anggaran parsial adalah anggaran yang disusun tidak secara lengkap, anggaran hanya menyusun bagian tertentu saja. Selanjutnya, menurut fungsinya, yaitu anggaran terdiri dari anggaran apropriasi. Appropriation budget adalah anggaran yang dibentuk untuk tujuan tertentu. Dan selanjutnya, anggaran kinerja performance budget adalah anggaran yang disusun berdasarkan jenis kegiatan yang dilakukan dalam organisasi atau perusahaan. Nah, selanjutnya ada jenis informasi dalam menyusun anggaran, yang dimana suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu periode tertentu yang akan datang menurut Bundar 2001 bagian 1. Nah, anggaran mempunyai 3 unsur, yaitu rencana, dinyatakan dalam unit moneter, dan jangka waktu tertentu yang akan datang. Nah, diketahui bahwa anggaran merupakan hasil kerja output, terutama berupa taksiran-taksiran yang dilaksanakan di waktu yang akan datang. Karena suatu anggaran merupakan hasil kerja output, maka anggaran dituangkan dalam naskah tulis yang disusun secara sistematis, secara lebih terperinci, yang dikemukakan oleh Bundar 2001 bagian 16 menjelaskan tentang proses kegiatan yang tercangkup dalam anggaran sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan data dan informasi. Yang kedua, pengelolaan dan penganalisisan data. Yang ketiga, menyusun anggaran serta menyajikan secara teratur dan sistematis. Selanjutnya, mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran. Selanjutnya, pengumpulan data dan informasi. Yang terakhir yaitu pengolahan dan penganalisisan data tersebut untuk mengadakan interpretasi dan memperoleh kesimpulan-kesimpulan dalam rangka mengadakan penilaian terhadap kerja yang telah dilaksanakan. Baik, selanjutnya yaitu materi mengenai dimensi perilaku dalam penganggaran. Sejalannya tujuan manajerial dan tujuan organisasional sering disebut sebagai kesesuaian tujuan. Beberapa fitur penting yang akan mendorong perilaku positif pada tingkat yang wajar meliputi: yang pertama, umpan balik yang sering atas kinerja. Hal ini sangat diperlukan supaya terjadi feedback yang baik antara atasan dan bawahan. Yang kedua yaitu insentif uang dan bukan uang. Insentif uang contohnya diberikan berupa kenaikan gaji, bonus, dan promosi. Sedangkan insentif bukan uang yaitu penghargaan non-uang, meningkatkan tanggung jawab dan otonomi, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu anggaran partisipatif. Anggaran partisipatif memungkinkan para manajer tingkat bawah untuk turut serta dalam pembuatan anggaran daripada membebankan anggaran kepada para manajer tingkat bawah. Yang keempat yaitu standar yang realistis, di mana anggaran seharusnya mencerminkan realita operasional seperti tingkat aktivitas aktual, perubahan musiman, efisien, dan tren ekonomi umum. Yang kelima, keterkendalian biaya. Antara biaya yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan harus dipisahkan. Yang keenam, berbagai ukuran kinerja. Ukuran kinerja di sini sangat diperlukan agar dapat mengambil keputusan yang bisa menunjang jangka pendek tanpa memberi efek buruk untuk jangka panjangnya. Baik, sekian materi dari kelompok kami. Kami akhiri dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om.